Allah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dua bos. Babu istihbabil uzlati 'inda fasadin nasi waz zamani. Bab anjuran beruzlah ketika rusaknya manusia, waz zamani, dan ketika rusaknya masa. Awil khawfi min fitnatin fid dini, atau takut daripada fitnah fid dini dalam agama, wa wuqu'in fi haramin, dan jatuh dalam perkara haram, wa syubuhatin, dan perkara syubhat, wa nahwiha, dan seumpamanya syubhat. Ini bab berikutnya tentang uzlah. Ini sesungguhnya aku lakum bagi kalian minhu daripadanya nadhirum mubinun, yaitu pembawa peringatan yang nyata. Wa an Sa'din ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbul abda, sesungguhnya Allah menyukai akan hamba, at-taqiyya, yang bertakwa, al-ghaniyya, yang kaya, al-khafiyya, yang tersembunyi. Maksudnya Allah tuh mencintai seorang hamba. Hamba itu maksudnya orang yang sudah dikenai hukum syariat mukallaf. At-taqiyya, yang Allah cinta itu orang yang bertakwa, berupaya menjunjung perintah Allah dan berupaya menjauhi larangan Allah. Al-ghaniyya, maksudnya itu merasa cukup dengan apa yang Allah beri, kada tamak, kada rakus. Al-khafiyya, khafiyya itu maksudnya kita nih hendak dikenal orang, kita oleh hendak masyhur, padahal belum saatnya terkenal, lalu hendak terkenal ya. Tuhan tuh ada yang orang tuh Tuhan tuh meletakkan inya tuh orang tuh supaya ada kenal, ada ya. Ada yang Tuhan tuh hendak memasyhurkan orang, bila Tuhan menghendaki, ada kita nih hendak masyhur seorang ya Allah, hendak viral biasa kita. Wal muradu bil ghaniyyi, dan dikehendaki dengan ghani di sini ghaniyun nafsi, kaya jiwa, kaya hati, kama sabaqa fil hadits sahihi, sebagaimana telah terdahulu dalam hadis sahih. Berarti kan merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Lughatul hadisi al-abdu al-muradu bihi al-mukallafu, bermula dikehendaki bihi dengannya abad di dalam hadis ini, al-mukallafu, yaitu mukallaf, orang yang dibebani dengan hukum syariah. Wal ubudiyatu lillahi afdalu awsafil mukallafi, bermula sifat kehambaan kepada Allah, afdalu, yaitu paling afdal daripada sifat-sifat mukallaf. Bila sudah menghambakan, berarti kadada apapun kecuali kehendak tuannya ya lah. Kita tuh kada berkehendak, ya tidak budak tuh ya Allah, sebagai taan awaknya ya Allah, yang sebagai awaknya harganya sebagai taan milik tuannya. Nah itu juga kita ketika mempunyai sifat ubudiyah kepada Tuhan. Wa huwa aqsa darajatil khudu'i wal inqiyadi, bermula dia puncak daripada derajat-derajat khudu', tunduk, wal inqiyadi, dan pasrah. Menjadikan sebagai hamba ini nang alih lah bujur-bujur, kada ada tujuan apa-apa, pokoknya tujuan di Tuhan ini Tuhan, jangan gitu loh hamba itu. At-taqiyya al-mumtasilu lil awamiri, taqi yaitu menjunjung
terhadap perintah-perintah, al-mujtanibu lin nawahi, dan menjauhi terhadap larangan-larangan. Al-khafiyya, boleh hikayah baca al-khafiyya. Khafiyya tadi, khafiyya ya. Al-khamilu dzikri alladzi la yu'rafu bainan nasi. Al-khamilu dzikri maksudnya tuh sebutannya tuh kada dikenal orang. Alladzi la yu'rafu bainan nasi, yang tidak dikenal di antara manusia. Al-mu'tazilu, yang berasing, lahum bagi mereka manusia. Al-munqati'u, yang putus, li ibadati rabbih, untuk beribadah kepada Tuhannya. Tuhan tadi mencintai orang yang takwa, menjunjung perintah Allah. Kemudian al-ghani, merasa cukup dengan apa yang Allah beri, kadang dia merasa sangkal, kadang dia merasa kekurangan cukup. Terus kemudian al-khafi, tersembunyi, kadang suka bergaul dengan orang, apalagi misalnya mau berarti nganggur, misalnya boleh rumah di dekat sana tengahnya. Di situ misalnya serangan bagaimana orang apa di sana ada bayi nganggur naya aku jadi daripada nambah kekawanan, jadi salah juga. Uzlah itu artinya supaya bujur-bujur fokus untuk beribadah. Afadal hadisu fadla tizalin nasi ma'a luzumit ta'ati lillahi ta'ala, keutamaan berasing daripada manusia beserta melazimi taat kepada Allah. Nah itu uzlah, menyendiri. Ya ada khalwat itu kan ke tempat yang jauh banget. Ini uzlah nih kok kan latih banget. Alhamdulillah mengasingkan diri. Nah, mana khalwat mana uzlah lah, ini mirip aja bang, atau khalwat kah? Pokoknya mirip aja ini. Imma mutlaqan kama qala ba'dul ulama'i, ada kalanya mutlak sebagaimana berpendapat oleh sebagian ulama. Maksud ada kala mutlaknya maksudnya hukum beruzlah itu menyendiri daripada bergaul dengan manusia. Secara mutlak hukumnya dianjurkan tanpa ada misalnya melihat situasi atau keadaan. Pokoknya sini sebagian ulama mengatakan kapanpun ada memandang situasi kondisi beruzlah itu dianjurkan. Karena kan ada nanya, ayo punya secara mutlak tadi, secara mutlak mengasingkan daripada bergaul dengan manusia. Ini sebagian ulama. Wa imma inda khaufil fitnati minal ikhtilati bihim, dan ada kalanya ketika takut fitnah daripada bergaul dengan mereka manusia. Kama zahaba ilaihin Nawawiyu, sebagaimana berpendapat kepadanya An-Nawawiyu oleh Imam Nawawi. Nah uji Imam Nawawi, uzlah itu kada secara mutlak bagus kada, tapi ada perkara-perkara yang dituntut kita tuh untuk beruzlah, diantaranya ketika misalnya sudah rusak masa itu, bila keluar pada rumah jelas maksiat segadanya. Itu ketika keadaan itu maka dianjurkan kata Imam Nawawi untuk beruzlah. Sama ini pendapat Imam Ghazali. Beruzlah itu maksudnya jiwa diri kita itu kada bergaul dengan manusia, fisik kita tuh kada bergaul dengan manusia, tapi tujuannya tuh supaya menghindari fitnah tadi, kemudian supaya kalau fokus baik ibadah itu kalau secara umum. Ini macam-macam kalau orang ahli tasawuf atau sufi namanya, misalnya ahli sufi lah. Nah, itu kan biasanya kalau ujrbahnya di kitab Lisan Syariah itu di sini beruzlahnya kami itu hanya dengan hati, jiwa kami tetap atau diri kami, fisik kami tetap bercampur dengan manusia, tapi hati kami fokus kepada Allah. Itu yang susah kan. Nabi itu kan ikhtilat lakukan manusia nih, sahabat berkataan kan bercampur dengan manusia, tapi tetap kau menjaga hati. Sufi itu membersih hati supaya tetap fokus lawan Tuhan, tapi fisik tetap bercampur lawan orang. Yalah, maka di dalam hadis itu kan kasirun khutaba'uhu wa qalilun ulama'uhu. Akhir zaman ini banyak nang bisa bapandir, sedikit nang ilmu ni mangasa kada aman dari fitnah. Beruzlah berkataan. Pak nah harap pandir ya Allah, mau orang bila melihat pandir harap
Aminan nasi may yu'jibuka qauluhum fil hayatid dunya. Sebagian orang tuh membuat kita tuh kagum terhadap pandirnya. Pandirnya ini alim bener ini lah. Boleh ya boleh. Kita ini pilihnya pandir pina alim ya alim. Lah kopiah pina jangkit pas alim. Bulang pina kenal alim banget kok. Ya Allah. Kakatikan ke tasbih ya Allah bah. Ya benar itu wali itu. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala rajulun, bertanya oleh seorang laki-laki, ayyun nasi afdalu ya Rasulullah, siapa manusia yang paling afdal wahai Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, mu'minun mujahidun binafsihi wa malihi fisabilillah, yaitu orang yang beriman, mujahidun orang yang berjihad, binafsihi dengan jiwanya, wa malihi dan hartanya, fisabilillah di jalan Allah. Beriman, kemudian iman itu dibuktikan pulang dengan berjihad dengan jiwa, berperang Allah. Kemudian dengan harta pulang, artinya menggunakan harta itu menghabiskan untuk kepentingan agama. Itu salah satu orang yang terbaik. Qala, berkata itu laki-laki, summaman, kemudian siapa wahai Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, summa rajulun mu'tazilun, kemudian seseorang yang beruzlah fi syi'bin min minasyi'abi ya'budu rabbahu. Pada syi'bin itu di sini itu maksudnya itu tarik fil jabal, ada jalan di gunung. Makanya tuh di daerah-daerah terpencil lah. Ya'budu rabbahu, yang dia beribadah akan Tuhannya. Wa fi riwayatin yattaqillaha wa yada'un nasa. Dalam riwayat lain bunyinya bukan ya'budu rabbahu, tapi yattaqillaha, dia bertakwa kepada Allah. Wa yada'un nasa, dan dia meninggalkan manusia, min syarrihi, daripada keburukannya manusia. Maksudnya ya tadi di masa-masa nang inya tuh takut fitnah, biliknya bagian di sana masih inya nang karena fitnah. Lugatul hadithi syi'bun at-tariqu fil jabali, syi'ib itu satu jalan di gunung. Wa man faraja bainal jabalaini, dan sesuatu, maksud man faraja itu di celah-celah antara dua gunung. Nah, itu nah begitu di situ. Ini maksudnya gunung asli. Di antara dua gunung kan ada. Ini daripada perkara-perkara agama. Kada hadis tadi bertakon aku siapa wahai Nabi, siapa yang paling abdal di antara manusia. Nah, ini anjuran berarti apa namanya, pelajaran bagi kita bila kita tuh ada paham takuni orang yang berilmu. Pahamlah orang yang berilmu, bukan orang yang pandir. Ya Allah, kadang-kadang ya orang maharat pandir itu kadang-kadang ya, siapa ada bertakon ya Allah lah. Ilmunya ada pandirnya aja harap. Di akhir zaman ini banyak buka Google, baca teks di Google, simpulkan, bela coba pandir di muka kaca, ya lah. Di 3 hari sampaikan, ya Allah. Entah bujur atau kadang yang dibuat di Google itu kada tahu misalnya lah. Orang mendengar tahu aja, pada mendengarnya tahu kalau apalagi kata-katanya kan, menyusun kata-katanya kan, pakai tangannya, mimik wajahnya lawan audiens di bagus. Ya kalau orang tuh mendengarkan terkesima banget, padahal di sini nol gitu, banyak anak itu. Mah di zamannya lah. Betakon lawan orang alim, lain nang misalnya ya dilihat bulan genal, yang tasbih genal. Wa bayana fadlil jihad fi sabilillah bin nafsi wal mali, menerangkan keutamaan berjihad di jalan Allah bin nafsi dengan jiwa, wal mali dan harta. Fadla izalin nasi, keutamaan beruzlah daripada manusia. Hinama la ya'manul fitnata, ketika tidak aman oleh dia akan fitnah. Minal ikhtilati bihim, daripada bergaul dengan mereka. Idza kanat dafi'u lahu at-tafarrugh li'ibadatillahi ta'ala, apabila adalah ad-dafi'u, faktor pendorong, lahu untuk beruzlah, at-tafarrugha li'ibadatillahi,
untuk fokus terhadap beribadah kepada Allah. Wa kaffa adahu 'anil nasi, dan untuk menahan gangguannya daripada manusia. Tujuannya tuh supaya kau fokus beribadah, kemudian supaya jangan mengganggu orang. Tujuan uzlah itu. Wa anhu, dan daripadanya Abi Sa'id Al-Khudri qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku ayyakuna khairu malil muslimi ghanaman yattabi'u biha sya'afal jibali wa mawaqi'al qatri yafirru bidinihi minal fitani. Yushiku, hampir-hampir suatu masa, ayyakuna khairu malil muslimi, bahwa jadilah sebaik-baik harta orang Islam, ghanaman, yaitu kambing, yattabi'u biha, yang dia bawa dengannya itu kambing, sya'afal jibali, ke puncak gunung, wa mawaqi'al qatri, dan di tempat-tempat turun hujan, yafirru bidinihi, dia lari dengan membawa agamanya, minal fitani, daripada fitnah-fitnah. Pajan Nabi kayaknya ada akhir zaman, waktu-waktu nang harta nang paling baik itu kambing tuh dibawa ke gunung, berusaha seorang di sana. Pahamlah, berusaha di tempat-tempat, bawa kambing ke atas gunung, kemudian cari tempat rumput di sana. Ayalah, tujuannya apa? Supaya hidup kawa, beribadah kawa di sana tenang. Ada terkait dengan orang lagi. Ya Nabi kena ada masanya, itu masanya wah ini deh. Wah ini kan jarang, kada ada lagi nang ngalih banget nang mencari bujur-bujur halal usaha tuh kada ada lagi deh. Nang bujur-bujur halal kada ada, nang tercampur-campur nang subhat haram tuh bilang kada ada lagi deh. Ada bagus. Alah, nang bujur-bujur halal sebetulnya lagi ini. Banyu hujan. Kena banyu hujan tuh turun tanah yang montong, kada dia terketuk apa-apa, atau tuh bujur halal tuh, bujur halal tuh. Yalah, langsung pembagian dari Tuhan. Kalau masih karena hubungan masih tuh bisa hubungannya no karena tanah situ ya Allah bisa subhat pulang. Pokoknya beli bujur halal, tanah yang untung tuh bujur halal tuh. Harta sesuatu pembagian Tuhan bujur halal. Tanah ya lah. Tapi langsung ke langit itu nah. Waktu hujan jangan waktu panas dong, kali hujan ini. Lughatul hadisi yushiku yaqrubu mawaqi'al qatri. Mawaqi'al qatri maknanya mawadi'ul ushbil lati yanzilu fihal mataru, tempat-tempat rumput yang turun padanya itu rumput, al mataru oleh hujan. Artinya menggembalakan kambing tadi di puncak-puncak gunung, di sana ada tempat-tempat tumbuhnya rumput. Kan berarti menunjukkan bila rumput itu tumbuh berarti banyak curah hujannya yang ada di situ. Artinya kita tuh kan lagi memerlukan orang. Yalah, seorang cukup beribadah di sana, ada usaha, yalah itu. Al-fitanu al-ma'asi. Fitanu sini. Minal fitani bila hikayah al-fitani al-ma'asi, yakni maksiat. Afadal hadisu, faedah hadis. Fil hadisi, sebut pada hadis ini, ikhbarun, yaitu memberitahu, amma sayakunu, daripada sesuatu sayakunu yang kelak adalah dia, alaihi atasnya sesuatu, halul muslimina, yaitu keadaan orang-orang Islam, min talawuthi makasibihim, daripada bercampur usaha-usaha mereka, bil maharimi, dengan perkara-perkara haram, wan fitahi babil ma'asi, dan terbukanya pintu maksiat-maksiat alaihim, atas mereka orang-orang Islam. Ya kalau yalah nanti saya zaman ini cari nang halal bujur-bujur atau ngalih banget ada. Bihaitsu yusbihul firaru min ajli iqamatid dini min afdalit taati, dengan sekira jadilah lari daripada
menegakkan agama min afdalit taati, termasuk paling abdal perbuatan-perbuatan taat. Nah ketika itu nang paling pasti artinya beruzlah aja lagi deh. Wa musahabatu gunaimatin yar'aha fi usbil ardil mubahi, atapnya kafirar, dan bersama beberapa kambing yang dia gembala akannya itu gunaimat fi usbil ardil mubahi, pada rumput yang mubah, pada rumput bumi yang mubah. Mubah itu kan berarti milik usaha, milik bersama. Itu kan berarti di antara syarat kanannya zakat hewan itu digembalakan di ardil mubah, tempat bersama, tempat umum. Ya Allah lah. Berarti kena yang beruzlah itu misalnya kan sana sembahyang ya kalau kemudian ketika misalnya magaduh kambing, kemudian banyak kambingnya berkembang sampai nisab, sampai haul, maka wajib mengeluarkan zakat. Bukan berarti sembahyang haja, artinya hak-hak manusia itu tetap dijalankan. Nah pahamlah, ada boleh keluar zakatnya. Wa takassubu minha min atyabi anwa'il makasibi, dan berusaha daripadanya menggembala kambing tadi min atyabi anwa'il makasibi, termasuk paling baik daripada macam-macam usaha. Rumputnya kada nukar, artinya kada bagian itu lawan orang, ya cukup seorang-sorangannya lah bawa kambing gembalakan di sana, ya Allah selesai. Walaqad tahaqqaqa hadzal khabaru, dan sungguh telah nyata oleh ini hadis. Begitulah kok sudah terjadi deh ini. Tapi kita kemana-mana ada kambing, ada awam ngeriwak lagi lah. Fala yakadu yaqaul insanu ala kasbin halalin, maka tidaklah hampir jatuh oleh manusia ala kasbin halalin, atas usaha yang halal. Hampir kada sudah. Wala yakadu yanju binafsihi fil laili wala bin nahari, dan tidaklah hampir selamat oleh dia manusia dengan dirinya sendiri di malam hari dan di siang hari. Nah kada ialah kata-kata itu sudah ada bercampur lawan perkara, paling kada pakai syubhat lah. Wala haula wala quwwata illa billahi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma ba'asallahu nabiyyan illa ra'al ghanama, tidaklah mengutus oleh Allah akan seorang nabi illa ra'al ghanama, kecuali menggembala oleh dia seorang nabi al ghanama, akan kambing. Perkataan Nabi, rata-rata usaha mereka dahulunya itu menggembala kambing sebelum diangkat menjadi nabi, rata-rata lah. Faqala ashabuhu, kemudian berkata oleh sahabat-sahabat Nabi, wa anta, dan engkau wahai Rasulullah, bianbang dahulu menggembala kambing lah. Qala, Nabi menjawab, na'am ya Nabi, kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah, adalah aku dahulu ar'aha menggembalakan akannya kambing ala qararita, maksudnya qararita ada upahnya beberapa dirham, li ahli Makkah, milik penduduk Makkah. Lughatul hadisi qararita jam'u kiratin, jamak daripada lafaz kirat. Wal kirat juz'un min ajza'id dinar, dinar lah satu bahagian daripada bahagian dinar. Wa huwa nisfu ushrin, bermula dia setengah 10. Wa huwa nisfu ushrihi, bermula dia setengah daripada 1/10 dinar. Dinar ini emas, lain dirham. Fi aksalil biladi, pada kebanyakan negeri. Kada tahu apa namanya. Wa ahlu syami, dan bermula penduduk Syam yaj'alunahu, menjadikan akannya itu kirat juz'an, akan satu bahagian min arba'atin wa ishrina, daripada 24. Maknanya nih kada tahu apa namanya nih. Maksudnya itu ada upahnya lah, mengambil upah menggembala kambing.
Kenapa gerang? Hikmahnya jadi disuruh menggembala kambing. Apa adalah hadisu? Tawadu al-anbiya'i bishtighalihim bi abasatil hirafi. Ketawaduan para nabi dengan usaha mereka bi abasatil hirafi, dengan pekerjaan yang sederhana. Kada hina lah itu, bukan pekerjaan hina itu. At-targhiba bil kasbi al-halali wa in qalla. Dorongan dengan usaha yang halal walaupun sedikit. Nah, usahanya tuh yang halal dicari walaupun sedikit, berkahnya ada, daripada misalnya hasilnya banyak tapi campur-campur. Fi ra'yil ghanami, sebit di dalam menggembala kambing, ta'hilun, yaitu melatih ala riayatin nasi, untuk menjaga manusia, wa husni mu'asyaratihim, dan bagus bermuamalah, bermuasyarah, bergaul dengan mereka manusia. Nah, itu menjaga kambing. Kambing ini termasuk binatang yang paling macal. Ya Allah, berarti latihan supaya tuh Nabi itu sabar berkataan. Imbah nang diberi makannya amuk, lah sebelum diberi makan amuk, diberi makan beri tinjakan. Nah, ya, supaya sabar. Lima yatahammaluhul insanu, karena sesuatu yang memikul akannya sesuatu oleh manusia, bira'yil ghanami, dengan menggembala kambing, minas sabri, daripada bersabar, alaiha, atasnya kambing, wassahri ala masalihiha, dan memperhatikan terhadap kemaslahatannya kambing, wadaf'il adza anha, dan menolak gangguan daripadanya kambing. Sabar lah oleh lah, disuruh kasih ini nya kasih toh, lah disuruh kahilirnya kahulu kambing, sabar. Kemudian yang kedua, orang menggembala kambing itu pasti memperhatikan apa kemaslahatan untuk kambing ini. Kambingnya makan gak ada garing, gak ada perhatikan. Kemudian pulang, wadaf'il adza anha, kambing ini bujur-bujur dijaga daripada binatang-binatang buas segalanya ya Allah. Nah itu tau kayaknya ketika menjadi nabi itu sudah terlatih, sudah itu hikmahnya. Wa anhu, dan daripadanya Abu Hurairah, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, min khairi ma'ashin nasi, termasuk paling baik penghidupan manusia, lahum, bagi mereka, rajulun mumsikun inana farasihi fi sabilillahi, yaitu seseorang mumsikun, yang menahan atau memegang inana farasihi, inando apa nih, tali kudanya, tali kudanya, fi sabilillahi, di jalan Allah, maksudnya berjuang di jalan Allah. Bukan berarti ada kuda diikuti di mu'almah, maksudnya berjuang di jalan Allah. Yatiru ala matnihi, dia bersegera atau ya pergi sama ala matnihi, di atas punggungnya kuda. Kullama sami'a hayatan aw fas'atan, tiap-tiap kali mendengar oleh dia hayatan aw fas'atan, ayahnya ya Nabi, maksudnya tuh seruan untuk berperang, langsung bercepat. Tara alaihi, bersegera oleh dia atasnya, ya betagil qatla, mencari akan perang, wal mauta, dan mati, mazadnahu, akan tempat-tempatnya perang. Aurajulun, atau seseorang fi gunaimatin, pada kambing. Gunaimah itu tasgir daripada ghanam, ialah Abdullah Gunaimah, timbangan Puai. Fi ra'si sya'afatin, pada puncak gunung, min hadhihi sya'afi, daripada ini puncak gunung. Au batani wadin, atau batni wadin, batni wadin, di lembah, di perut lembah, di lembah lah. Min hadhil audiyati, daripada ini lembah-lembah, ya di pegunungan tadi.
yuqimus salata, dia mendirikan akan salat, wa yu'tiz zakata, dan membayar akan zakat, wa ya'budu rabbahu, dan dia beribadah akan Tuhannya, hatta ya'tiyahul yakinu, hingga datang akannya oleh kematian. Laisa minan nasi illa fi khairin, tidak adalah daripada manusia illa fi khairin, kecuali dalam kebaikan. Yatiru maknanya yusri'u. Apa yusri'u? Bersegera, bercepat-cepat. Wa matnuhu maksudnya zahruhu. Apa artinya? Punggungnya kuda. Wal hay'atu as-sautu lil harbi, suara untuk perang. Wal faz'atu nahwuhu, sama maknanya. Wa mazannu syai'i, tadi kan mazannahu ialah maksudnya al-mawadi'ul lati yuzannu wujuduhu fiha. Al-mawadi'u yaitu tempat-tempat yang disangka akan adanya perang, pihak padanya itu tempat-tempat perang di anu jurang. Saungilah. Wal gunaimatu bidammil ghain, bidammil ghaini domah ghain, tasghirul ghanami, tasghir daripada lafaz ghanam, gunaimah. Wasya'afatu bi fathi syini wal aini, wasya'a hiya a'lal jabali, dia yaitu puncak gunung. Itu maksudnya di tempat-tempat orang nang kerja. Mungkin lah masih nang di tempat-tempat apa kayak di kamar, bakhalwat orangnya lah. Tapi kadang keluar bakhalwat namanya. Kecuali misalnya keluar ada keperluan, misalnya kayak sembahyang berjamaah, kemudian mengajar, nah, bisa. Tempat ini termasuk khalwat juga di sini oleh lah. Saja keluar begana, tapi masih bergaul bang lah. Kita tanya nyaman sedikit, jaga sedikit. Lughatul hadisi. Inana maksudnya sayrul lijami alladzi tumsaku bihid dabbatu, tali kekang, alladzi yang tumsaku bihid dabbatu, yang ditahan bihi dengannya lijam, ada batu akan binatang. Talinya terlalu tali kuda gini loh. Nah itu. Ya betagil qatla yatlubuhu, dia menuntut akan berperang, minal kufari, daripada orang-orang kafir, bil jihadi, di dalam berjihad. Al yakinu al mautu, makna yakin, hatta ya'tiyahul yakin maknanya mati. Laisa minan nasi illa fi khairin, tidak ada daripada manusia kecuali dalam kebaikan. Maksudnya la yukhalitun nasa illa fi khairin, dia tidak bergaul akan manusia illa fi khairin, kecuali dalam kebaikan. Nah, bilanya bercampur bergaul lawan orang, kebaikannya ada nol faidah, apalagi maksudnya ada baik lalu lebih baik beruzlah atau berkhalwatkah, berdiam di kamar ya Allah. HP 24 jam bukan lawas luput pulang ya lah. Ternyata beribadah, baca kitab, baca buku. Cek kamu rajin-rajin baca kitab, rajin-rajin baca buku, ketenangan tuh dapat dari situ. Ketenangan tuh asa kita tuh kayak masuk di dunia lain. Makanya ada kalau buku itu jadilah dunia. Kita tuh kalau membaca buku, baca kitab itu kita tuh kayak walaupun kita di sini, tapi itu sejarah orang bahari tahu kawas akan termasuk di ribuan tahun yang lewat, kawan merasakannya Allah. Kemudian perkembangan orang di dunia lain kawan merasakan kalau kita tuh sudah bujur-bujur merasapi ilmu itu, jadinya tenang hati, walaupun bagian di pelosok-pelosok ada masalah ya lah. Tapi kalau nang desa nang ya hatinya ada tenang di mana lah, tapi dia tenang, dia peluang banyak dia tenang hati. Lughat afadal hadisu bayana fadilatil jihadi, menerangkan keutamaan berjihad, wal isti'dadi lahu, dan mempersiapkan untuk berjihad, wa taraqqu bihi, dan memperhatikannya berjihad. Taraqqu maksudnya mengintai. Kan banyak sahabat-sahabat mengintai untuk berjihad supaya mati di situ. At-takassuba al-halala bira'il ghanami. Faedah hadis akan usaha yang halal, bira'il ghanami, dengan memelihara kambing-kambing, al-ghanami kambing-kambing, ba'i dan jauh, anin nasi daripada manusia.
Ini syaratnya nih, nah orang nang berusaha tadi, tapi menggembala kambing di tempat-tempat nang jauh, bukan berarti di gunung-gunung aja. Kita kan ada gunung mana, ya lah. Kambing-kambingnya bisa konyong, kambing bisa konyong lah. Tergantung siapa yang melatih, yang melajari apa seorang bisa konyong, ya lah. Ini ada kawas ini nah, kambing. Maksudnya tuh ya berusaha di tempat-tempat nang jauh daripada manusia. Nah kambing ini kan cuma tinggi aja seorang lah, rumputnya dicari. Kalau berdagang, oh ada orang lah kok berdagang sana misalnya tuh di lain di Gemas, lain Salang Burung, lain Watang Saribu, lain. Pokoknya di tempat nang sana lah berdagang. Ada nama lokal, hantu nang ya Allah, ya Allah. Ya, kambing ini paling pas ya Allah. Jadi digembalakan. Tapi ini beliau ada zakatnya lah, wajib dikeluarkan zakatnya. Idza kana dzalika, ini syaratnya apabila adalah demikian itu, la yufawwitu alaihi salatan, tidak meluputkan oleh dia i'tizal tadi, dia uzlah tadi, alaihi atasnya, salatan akan salat, wala haqqan dan hak, min huquqin nasi daripada hak manusia, kazakati seperti zakat. Nah pahamlah syaratnya toh. Artinya sembahyang seperti sembahyang, jangan sembahyang. Nah, kayak model betapa aja orang. Betapa yang sembahyang lah kayak misalnya. Ada nang kisah Sunan Kalijaga ya kalau 3 tahun je menunggu itu belinya nang dia selalu bujung nang kan ingat lalu ada masalah ayo ingat yang oleh misalnya bagaimana hilang perasaan kalau ada apa-apa lagi. Nah, itu kan ada masalah ayo. Kan deh orangnya saya santai kada sembahyang itu luput ya lah. Betapa. Ada itulah. Adama mukhalatatin nasi, ketiadaan bercampur dengan manusia, illa bi khairin, kecuali dengan kebaikan, wasabri dan sabar, alal bu'di atas menjauh, alal fitani daripada fitnah-fitnah, hatta ya'tiyal mautu, hingga datang oleh kematian. Kisah-kisah nang negeri jaga itu ada nama anak buju, ada nang kadek itu kalau isinya nanti 3 tahun tuh dipilih aja itu. Tahu di buku-buku babat Jawa sejauh jaga tuh ada bang mainnya sedih nang 3 tahun tuh. Ya macam-macam mainlah nang disusupi Belanda ya Allah. Kadang-kadang kisah apa tuh? Jaka Tingkir, kisah-kisah padahal kisah wa alim ya lah. Kisah-kisah bakal aja. Kisah ilmu 3 bang ya lah. Di keluar putih kayak lembe ilmu tuh. Lalu kita nih otak kita nih kayak apa yuk modelnya tuh kayak paling model kayak nang kada ada lagi nah ilmiah tuh melihat nang kayak itu nah model kayak nang mencari ilmu lah kayak itu ya Allah. Padahal nang datang wali-wali itu kan alim nang buju-buju tuh buju-buju ilmu bukan ilmu umum, ilmu agama aja, ilmu umum segelanya seberitaan alim beritaan. Ada nang wali songo tuh nang bagian nang pertanian kan di Gresik tuh ada kabal itu membangun pertanian, perdagangan, alim banget tapi ilmu kalau istilah kan dibagi-bagi ilmu dunia tuh hebat juga ya lah. Nang dicari-cari orang tuh apa kajian-kajian nang terapang nang sakti nang kadede nang sejarahnya tuh kadede nang kakak itu ya lah nang dipilih makan tuh gitu yang dipilih makan tuh nah tuh banyak bumbu-bumbu daripada kolonial Belanda supaya kita ini bungul haus ya lah ya bungul lalu tadi mahayal ciabang segalanya kayak film berapa berbuat di di burung Garuda mana di burung Garuda kalau bukannya kalau lah lalu kan lalu ya itu kan dicari-cari lah pakai kajian bang itu memang artinya sarana untuk membodohkan kita ya lah. Ada film-film di TV tuh kita mau nang lucu ya lah bukan penginapan lihat penginapan padahal bukan nang kayak bukan Amerika, Jerman, Perancis melihat kita kayak penginapan juga ya lah kita kan sadar kita tahu kan penginapan padahal sama gitu tuh coba kamu lihat TV Cina itu lihat tuh TV Cina berarti banyak kekanakan tuh sudah nang bola merakit bom merakit motor mesin-mesin tuh nya lalu ada motivasi kita kan ada ya Allah tertawa aja goyen ya Allah tertawa goyen aku ini melihat aja ya Allah pengen dapat tahu beres di Jepang ada banget itu terus ada juga hiburan segalanya ya Allah kita nih hiburan pengen dapat hantu ya Allah ya lah ya ini Pak dalam minggu ini ya Allah ya lah apa pulang cadangan nih apa aja nih takdir aja kudrat kah kudrat aja lah aku ada sebelah juga ya Allah
Kulit 1, kulit 2, kulit 3, ya Allah ya lah menunggu benar itu tahun kena kulit 3 pulang. Ya Allah pandikan setahun terus tuh mengisahkan kulit 2 terus kayak pas semuanya kulit 3, ya Allah mengacak-acak. Babu fadlil ikhtilati bin nasi. Bahas ini dulu ya Allah ngantuk mata deh. Sampai benyiki gitu ya Allah. Masa lampu juga. Jauh lagi perjalanan. Sok apa Pak? Sore apa? Kamis. Bila nomong kada apa namanya? Kebaik soalnya Zoom anu tuh. Oh, tanya. Jauh malam. Sampai di Zoom aja tapi kada lepas. Kada jauh malam. Tapi malamnya aja kak? Malam ini kah? Akan dilepas juga Bang. Tapi lapahnya ya Allah ya lah, lapah konyok-konyok ya Allah. Konyok-konyok lapah ya lah. Gila sibuk banget. Aduh. Nyasal ya lah kadang empat aku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatimi lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarin azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La haula wa la quwwata illa billah.